Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Restiana. Saya mahasiswi kelas B, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat ibadah, mulai dari konsep ibadah, ibadah mahdoh dan goiru mahdoh, fungsi ibadah, hikmah ibadah, serta makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zainal Mutakin, MPDI. Apa itu ibadah? Kata ibadah adalah bentuk dasar atau isi masdar dari kata abada ya'budu, yang secara bahasa artinya merendahkan diri dan ketundukan atau al-khudu wa tadzallul. Jalan yang sering dilewati diungkapkan oleh orang Arab dengan istilah Thoriq Mu'abbad, yang secara bahasa berarti jalan yang dihinakan. Mereka sebut dengan Thoriq Mu'abbad karena jalan ini sering dilalui sehingga sering diinjak-injak. Ibnul Qayyim mengatakan, kecintaan disertai ketundukan itulah ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Karena hakikat ibadah adalah puncak kecintaan disertai merendahkan diri, dan itu semua tidak layak diberikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hakikat ibadah kepada Allah adalah merendahkan diri kepada Allah disertai rasa cinta kepadanya. Dan kita sebut merendahkan diri kepada Allah ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 3. Sehingga ibadah tidak bisa dilakukan dengan cara berinovasi atau mengarang sendiri dengan keyakinan bahwa Allah mencintainya, padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil tentangnya. Tujuan hidup kita, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Az-Zariyat, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu bukan hanya soal sholat, puasa, bukan hanya soal itu. Tetapi ibadah itu seluruh perkataan, seluruh perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi semua perkataan, perbuatan yang Allah cintai dan ridhoi, baik yang nampak, yang zahir, ataupun yang batin tidak nampak amalan hati kita. Maka semua yang ada di muka bumi ini harus menjadi ladang ibadah kita, dan dunia itu ad-dunya mazrohatul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Jadi, apa yang kita tanam di sini akan kita tuai nanti di akhirat. Kalau kita tidak menanam apa-apa di sini, maka kita tidak akan nuai apapun nanti di akhirat. 1. Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh memiliki arti murni atau tidak bercampur, sehingga ibadah mahdoh dipahami sebagai ibadah yang diatur sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus. Ciri dari ibadah mahdoh yaitu semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran atau hadis. Misalnya, sholat harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan tidak diizinkan menambah atau menguranginya. 2. Ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh memiliki arti tidak murni atau bercampur dengan yang lain, yang bermakna ibadah ini diperbolehkan manusia untuk mengaturnya selama esensinya tidak rusak. Selain kepada sesama manusia, ibadah ghairu mahdoh juga mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan menjaga dan merawat lingkungan seperti tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."
Contoh dari ibadah ghairu mahdoh yaitu jenis amalan yang bernilai jika ditinjau dari niat atau tujuannya. Misalnya, memberi uang kepada orang lain. Jika niatnya bersedekah, maka akan menjadi pahala. Namun, jika diniatkan dengan niat lain, maka tidak berbuat pahala. Contoh lainnya yaitu mendidik anak dengan baik, bekerja untuk mencari nafkah, melayani suami, menasehati orang lain berdasarkan kebenaran, mengunjungi orang yang sakit, dan memaafkan orang lain. Fungsi dari ibadah itu sendiri yaitu satu, sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat kelak. Baik buruknya manusia di akhirat itu tergantung kepada amal soleh manusia ketika di dunia. Dua, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, Allah itu dekat dengan manusia, tetapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, supaya kita merasa dekat dan merasakan ketenangan, maka di antaranya kita dapat melakukannya melalui ibadah kepada Allah. 3. Sebagai wujud syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak karunia-Nya. Manusia banyak sekali mendapatkan karunia dan anugerah dari Allah, dan itu sebagai wujud syukur atas segala anugerah Allah tersebut. Manusia dapat merealisasikannya melalui ketaatan ibadah. 4. Sebagai sarana untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah itu harus kita cari, karena manusia bisa masuk surga itu karena adanya ridho dan rahmat Allah. Dan salah satu upaya untuk menggapai ridho Allah itu, manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ibadah. 1. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memberikan ketenangan diri dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memberikan ketentraman dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan yang hakiki yang tidak akan ia dapati selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menyadarkan kita akan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Bahasan tentang makna spiritual ibadah difokuskan pada 4 ibadah, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah maliyah atau harta, dan ibadah haji. Makna spiritual masing-masing ibadah tersebut dalam kehidupan sosial dipaparkan sebagai berikut. 1. Nilai-nilai spiritual ibadah sholat. Nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalam sholat diantaranya 1. Mendekatkan dan mengingatkan manusia kepada Tuhannya. 2. Sholat dapat mendidik untuk senantiasa menjaga kesucian fitrah. 3. Mendidik untuk berlaku jujur. 4. Mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. 5. Membina rasa persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam. 6. Sholat sebagai penebus dosa. 2. Nilai-nilai spiritual ibadah puasa. 1. Puasa dan kebersihan jiwa. 2. Meningkatkan kesabaran. 3. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya. 4. Puasa mendidik menjadi manusia yang ikhlas dalam beramal. 5. Puasa dapat melatih kepedulian atau empati. 6. Puasa dapat menyehatkan fungsi tubuh manusia. 3. Nilai-nilai spiritual ibadah maliyah atau harta. 1. Penyucian dan pembersihan diri dan harta. 2. Refleksi kesolehan sosial. 4. Nilai-nilai spiritual ibadah haji. 1. Ibadah haji sebagai manifestasi ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Haji sebagai ta'zim atau membesarkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menunaikan ibadah haji sebagai tadabbur atau mengambil pelajaran. 4. Ibadah haji sebagai rihlah muqaddasah atau perjalanan suci. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat ibadah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.